yang otoriter. Itu realitas yang ada. Bayangkan benar atau tidak, survei-survei yang bilang kepuasan terhadap Jokowi itu 80% lah atau berapalah. Terserah kita percaya survei itu atau tidak. Dia berhasil selama 10 tahun ini membangun kecintaan pada rakyat di atas penderitaan rakyat. Iya kan? Orang sayang cinta karena dia tiap hari terjun ke pasar. Kalau Anda pernah bersama Jokowi turun ke pasar, Anda pasti nggak mau 2 kali. Saya cukup sekali. Karena cara dia melemparkan kaos kepada rakyat sehingga orang berebutan itu seperti melempar makanan ke ikan di kolam atau ayam di kandang, Pak. No human touch sama sekali. Ketika saya coba bagi satu-satu itu kaos, sementara dari atas kepala saya Jokowi dan istri melempar saja itu barang-barang, di situ saya kehilangan kehilangan rasa terhadap Jokowi karena this is not right. Ya. Kemudian saya merenung-renung dari awal. Pertama, misalnya saya bertemu dengan Rocky Gerung, ya. Setelah saya bolak-balik berkelahi sama dia di TV maupun di media, saya tanya kenapa yang bikin Bung benci sama Jokowi? Oh, itu manusia fake katanya. Semua yang dilakukan adalah pencitraan. Ya, tiap hari ada panjang lah ceritanya. Nanti jadi dikira saya udah bersekongkol sama Rocky Gerung. Tapi kemudian saya menemukan banyak pembenaran dari pandangan dia. Yes, Jokowi is totally fake, totally fake. Jadi pertama ketika dia memilih naik kereta kencana setelah pelantikan di DPR, kita menganggap itu dengan penuh rasa haru dia mau berbaur sama rakyat. Ternyata dari awal otaknya sudah feodal. Bagaimana dong? Iya benar. Kita begitu terharu, ribuan orang kita menyambut dia sepanjang jalan Sudirman Tamrin hingga istana. Dengan satu bayangan betapa merakyatnya, dia tidak naik mobil tahan peluru, dia naik andong. Ternyata itu kereta kencana dalam benaknya. Ya toh? Maka kalau kemudian di media sosial kemarin-kemarin banyak muncul meme, kenapa ya dulu nggak kita tutup gorong-gorong itu? Dulu saya marah, sekarang saya ikutan. Benar ya, kenapa nggak kita ikut nutup gorong-gorong itu kemarin? Sehingga kita tidak mengalami apa yang kita alami hari ini, setback luar biasa. Iya kan? Iya, karena kemudian itu berhasil kita membangun bahwa Jokowi adalah kita. Jokowi adalah rakyat yang lahir dari pinggir sungai, yang katanya sering terjun ke sungai, ternyata sungainya itu nggak ada, kering kan? Nah, itu kita merasa melihat demokrasi, reformasi kita sudah di jalan yang benar, karena rakyat kecil bisa jadi presiden. Itulah yang kita pahami. Dan ternyata hari ini itu dibuktikan semua itu fake dan kita semua salah kena kibul. Tapi jangan malu. Jangankan kita, malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Ya, jadi jangan salahkan Bu Mega, Mas Eros. Para malaikat dan yang lain-lain saja kok tertipu. Iya kan? Jadi sekarang begini. Kalau saya melihat 2014, 2019, oke lah. Tidak banyak naluri kekuasaan yang menonjol. Beliau bekerja keras. Untung, ini kesalahan Pak SBY juga belikan pesawat kepresidenan. Mungkin kalau dulu nggak ada pesawat kepresidenan, dia nggak tiap hari keliling-keliling Indonesia. Tapi ya karena ada pesawat, tiap hari lah dia terbang. Ya, jadi sampai 2019 itu sudah terlalu kelihatan. Anak-anaknya jual martabak, jual pisang. Dan dia berkali-kali bilang, anak-anak saya tidak tertarik politik, mau usaha saja. Bahkan seorang Kaisang bilang, bikin satu meme, hari gini masih minta sama bapak proyek-proyek. Gitu kan? Sampai itu viral, dan sekarang ternyata kita dengar dia merengek-rengek pengen jadi gubernur atau jadi apapun. Nah, kapan kita mulai sadar sebenarnya? Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake. Itu tahun 2019.
sehari setelah penetapan MK terhadap putusan hasil pemilu, itu para lawyer diundang ke istana, dikira mau diucapkan terima kasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa. Ternyata yang ditanya gimana caranya 3 periode. Itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu. Jadi pikiran untuk 3 periode itu hadir hanya 1 hari setelah hasil pemilu 2019 ditetapkan oleh MK. Dan dari sanalah mulai terjadi, kalau kita mau mengatakan, penyanderaan demokrasi, pembengkokan hukum, dan segala macam. Ya, dari sana mulai terjadi. Dan sejak 2019 itu juga para konglomerat oligark ini mulai sering datang makan-makan, minum-minum, ngopi-ngopi di istana. Apalagi karena di sana Bogor, kalau di sana negara mungkin gampang orang melihat keluar masuk, tapi karena di sana Bogor nggak tahu. Kita dapat informasi itu justru dari orang dekat Jokowi, bahwa Bapak sekarang kok ngopinya sama orang-orang kaya ya, bukan lagi sama rakyat. Jadi perubahan itu sudah sangat mendasar. Ini kita kembali ke zaman reformasi dulu. Semua kesalahan itu ada pada Soeharto. Sekarang semua ada pada Jokowi. Kan gitu nih, balik lagi kita ini mengulang sejarah. Tetapi kenapa bisa seperti hari ini? Undang-undang KPK dilemahkan. Melemahkan KPK ya Bang Saud ya. Kalau saya tidak salah, itu terkait dengan pencalonan ya, untuk mengamankan pada waktu itu salah satu kota di Sumatera dan salah satu kota di Pulau Jawa. Karena tidak mau ada masalah. Dan berhasil. Kita ikutan nih. Dengan harapan agenda cuma satu. Ada Dewan Pengawas yang bisa menjaga kemurnian KPK. Yang terjadi bablas. Hari ini seperti kata Bung Saud, KPK itu diremote dari luar. Kalau kata siapa satu lagi komisioner Asma Alex Purwata, ya independensi sudah nggak ada. Bahkan ketua KPK yang sekarang pejabatnya tidak mau mencalonkan diri lagi karena menganggap KPK sudah tidak benar. Bahkan kemarin keluar survei 61% rakyat tidak percaya lagi kepada KPK. Ya. Jadi apa nih? Saya membayangkan Pak Jokowi itu, mungkin kita waktu SMA mungkin ya, SMA gitu, bacanya mungkin Alfred Hitchcock atau Coppola. Saya yakin Pak Jokowi ini bacanya Machiavelli. Mungkin buku itu sampai lusuh itu di bawah bantalnya dia. Karena apa yang terjadi hari ini memang politik Machiavellian, Pak. No truth, no ethics, semuanya ya apa namanya, the ends justify the means. Tujuan menghalalkan cara. Bagaimana Mahkamah Konstitusi disandra yang akhirnya mengeluarkan keputusan seperti itu. Bagaimana Mahkamah Agung kemudian sama terjadinya. Nah, kenapa? Orang bilang karena Jokowi pintar, Jokowi jenius. Kalau saya tidak, Jokowi nekat. Kalau menurut saya membedakan Jokowi dari presiden lain adalah Jokowi presiden paling nekat dalam sejarah. Semua orang bisa curang kok. Tapi tidak ada presiden sejak zaman reformasi yang bermimpi menggunakan aparat penegak hukum dari atas sampai ke bawah. Menggunakan instrumen birokrasi dari atas sampai ke bawah. Menggunakan kasus hukum untuk menyandara partai-partai politik. Jadi kalau sekarang orang bingung menentukan calon kepala daerah di Bali, di Jawa Tengah, di DKI, mana-mana, karena kita sedang dalam kondisi seperti Orde Baru, state of fear, negara dengan rasa takut, orang takut bicara, orang takut bersuara. Semua takut, apalagi politisi, apalagi elit, apalagi birokrat. Karena apa?
Saya takutnya Pak Jokowi ini terinspirasi sama Edgar Hoover, mantan direktur FBI, yang menyimpan kasus semua petinggi di Amerika sehingga dia bisa kendalikan. Saya yakin itu yang ada di tangan Pak Jokowi, sehingga semua bisa disetel. Itu kenapa selama rezim Pak Jokowi ini kasus korupsinya malah lebih gila-gilaan dibanding yang lain. Bandingkan saja jumlah menterinya yang masuk korupsi dengan era presiden-presiden lainnya. Jadi kalau kita mau bicara reformasi, reformasi hari ini apa sih? Dulu apa sih? Dulu kita ingin hukum menjadi panglima. Karena zaman Pak Harto politik adalah panglima. Hari ini yang hukum bukan panglima, tapi hukum digunakan menjadi alat politik. Siapa yang bisa membantah itu sekarang? Hukum adalah alat politik. Kita alami kasus Sekjen PDI Perjuangan. Dalam berkas persidangan jelas disebutkan Sekjen PDI Perjuangan melarang, ya, dalam BAP salah satu tersangka melarang ada urusan cawe-cawe uang di sana. Tapi masih dikejar-kejar. Apa urusannya nih suap menyuap? Perkaranya sudah selesai. Sekarang semua dipanggilin. Sampai kesel itu yang namanya penyidik saya mendengar. Udahlah, tolonglah, ubah BAP. Kami udah capek tiap hari ditelepon. Bagaimana? Udah bisa masuk penjara gaso. Gila kan? Jadi supaya ada sandiwara, kembalilah diperiksa semua. Wahyu diperiksa, istri tersangka yang sudah dipenjara masih diperiksa. Ini apa-apaan? Emang nggak ada masalah yang lebih genting dalam urusan korupsi? Apa ini? Jadi, Bang, dengan segala hormat, Bang Saud, mohon maaf, KPK sekarang itu menjadi alat kejahatan kalau menurut saya, bukan alat penegakan hukum. Kenapa itu 3 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur segera diproses? Gubernur dan wakil gubernurnya aman, tebang pilih dong. Kenapa? Kenapa tiba-tiba seorang wali kota Semarang diproses padahal sudah deal dan sudah minta izin sama penguasa, tetap juga diambil. Saya nggak usah kasih tahu kenapa. Tapi begitulah instrumen hukum digunakan. Dan kalau hari ini insan murni KPK pasti menangis di dalam gedung KPK kalau menurut saya. Ya. Karena ada salah seorang komandan Satgasnya bilang, wah saya di backup langsung nih dari sono, Trunojoyo. Iya. Kalau udah KPK jadi alat politik kayak begini, pada siapa kita berharap? Baik. Pada siapa kita berharap? Jadi saya cuma mau bilang gini, pilihannya hanya satu, lawan. Oke. Kalau masih mau takut-takut, ya udah. Ini kan semua yang dari dulu kita ketemu kalau ngomongin Soeharto kan. Hari ini kita kembali lagi. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Deddy.